Bisa sering mengganggu ketertiban umum hingga meresahkan warga. 44 warga negara asing digerebek petugas di apartemen kawasan Jakarta Barat. Satu pelaku sembunyi ini di loteng hingga terjatuh dan alami patah kaki. Petugas gabungan imigrasi TNI dan Polri menangkap WNA bermasalah di sebuah apartemen di Jakarta Barat. Saat penggerebekan, satu WNA ada yang sembunyi di loteng hingga terjatuh dan mengalami patah kaki. Bahkan sempat terjadi perlawanan dengan dorong-dorongan pintu. Ada juga WNA yang kabur sehingga terjadi aksi kejar-kejaran. Total ada 44 WNA bermasalah dari negara Nigeria 35 orang, Pakistan 8 orang, dan Tiongkok 1 orang. Hasil pemeriksaan, petugas menemukan pelanggaran izin tinggal yang sudah habis, serta tidak memiliki dokumen keimigrasian. 23 WNA tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanannya atau paspor, dan 8 WNA telah terdeteksi overstay lebih dari 60 hari, dan 2 WNA diduga menyalahgunakan izin tinggal. Seluruh WNA ilegal ini akan ditindak berdasarkan kesalahan masing-masing, termasuk dilakukan pendeportasian. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, kabar duka datang dari keluarga almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis Universitas Diponegoro yang meninggal diduga menjadi korban perundungan beberapa waktu lalu. Ya, Dr. Aulia kemarin meninggal dunia saat menjalani perawatan intensif karena muntah darah yang berujung gagal nafas di RSCM Jakarta. Ayah Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswa program pendidikan dokter spesialis Universitas Diponegoro, meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Faruri berusia 65 tahun menghembuskan nafas terakhir pada hari Selasa dini hari setelah menjalani perawatan intensif. Almarhum dirujuk dari RSUD Kardina Tegal ke RSCM Mangunkusumo, namun setelah seminggu dirawat keadaannya memburuk. Diketahui Faruri mengalami hematematis melana yang kemudian berujung gagal nafas. Faruri meninggal sempat mengalami drop setelah mengetahui sang anak yang menjadi PPDS anestesi di Rumah Sakit Karyadi meninggal dunia. Diketahui sebelumnya Aulia Risma Lestari ditemukan tewas di rumah kosnya di Jalan Lempong Sari Raya, Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kematian korban diduga mengeluhkan rasa sakit jika kelelahan saat bekerja, lantaran korban memiliki riwayat penyakit saraf kejepit. Polisi menduga korban menyuntikkan obat penenang ke dalam tubuhnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa kasus meninggalnya Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis Universitas Diponegoro beberapa waktu lalu menarik perhatian banyak pihak. Dokter muda tersebut ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya dengan tidak wajar. Diduga karena depresi akibat perundungan yang dialaminya. Hal tersebut membuat ayahnya terpukul hingga jatuh sakit dan meninggal dunia. Seorang dokter muda mahasiswi PPDS Kedokteran Undip, Semarang, Jawa Tengah, ditemukan tewas di kamar kosnya. Saat olah TKP, polisi menemukan sejumlah obat-obatan dan buku harian korban yang berisi keluhan karena mendapatkan tekanan dari para seniornya. Menurut polisi, diduga korban menyuntikkan obat penenang ke tubuhnya. Polisi juga masih berkoordinasi dengan Undip Semarang dan RSUP Dr. Karyadi untuk menyelidiki kasus ini. Sementara pihak Undip Semarang membantah korban mendapat perundungan sebelum ditemukan tewas. Dari hasil investigasi internal kami bahwa itu tidak benar, ya, jadi bukan dari perundungan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi buka suara terkait kasus ini.
Muhadjir mengatakan pendidikan yang diberikan senior harus menggunakan cara yang beretika dan meminta setiap organisasi profesi untuk tidak menerapkan praktik senioritas. Menurut saya sih semua organisasi profesi, semua pekerjaan profesional itu pasti menghendaki adanya struktur senioritas hierarki senioritas itu, karena misalnya fakultas kedokteran itu pendidik profesi dokter itu tidak bisa dihindari, karena misalnya nanti untuk uji kompetensi itu harus dilakukan oleh dokter senior. Disitulah senioritas pasti berlaku. Cuman memang harus ada etika, ada norma yang betul-betul ditegakkan di dalam profesi-profesi itu, termasuk kedokteran. Selain itu, pemerintah kini juga sudah memiliki undang-undang kesehatan yang dapat mengatur dan mengintervensi praktik senioritas agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kematian mahasiswi dokter spesialis di Undip tersebut membuat Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menghentikan proses perkuliahan jurusan anestesi di RS Karyadi dan Undip. Penghentian kuliah demi menghindari intimidasi junior oleh senior selama penyelidikan. Kita kali ini sedang ngirim audit karena ini udah ada kematian, juga kita bekerja sama dengan kepolisian setempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang bunuh diri ini. Kita sudah menemukan ada buku catatan hariannya, jadi kita bisa melihat perkembangan moral kejiwaannya beliau seperti apa. Kita juga cukup detail ditulis di buku hariannya. Jadi kita nanti akan confirm apakah hal ini benar-benar terjadi. Kalau hal ini benar-benar terjadi, kita akan pastikan yang memperlakukan seperti ini akan kita berikan sanksi yang tegas. Dan kita minta juga agar pendidikan anestesi di Universitas Diponegoro dan di Rumah Sakit Karyadi itu harus Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Peralatan perekam iktp mulai dari laptop hingga kamera seharga puluhan juta di ruang kerja Dukcapil kantor Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat digondol maling. Ya pemirsa, ironisnya aksi pencurian di kantor kecamatan tersebut bukan kali pertama terjadi. Beginilah kondisi ruang kerja kependudukan dan catatan sipil Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat pasca insiden aksi pencurian. Diduga kejadian pembobolan tersebut terjadi saat kantor tengah libur malam minggu lalu, sehingga para pegawai Dukcapil baru mengetahui ketika masuk bekerja. Akibat insiden ini, sebuah laptop dan kamera sebagai alat perekam iktp mobile yang tersimpan di lemari besi raib digasak pelaku dengan merusak kunci jendela. Kerugian ini mencapai puluhan juta rupiah. Meski demikian, aktivitas di kantor kecamatan tetap berlangsung dan bisa melayani warga seperti biasa. Tidak ada data warga yang hilang, Pak? Oh, tidak ada. Itu di situ nggak ada tersimpan data warga. Dan juga udah dilindungi oleh Kemdagri karena itu udah terkunci semuanya. KTP bukan seperangkap, ada laptop dan kameranya. Tidak adanya kamera pengintai CCTV di area kantor Kecamatan Cengkareng tersebut membuat aksi pencurian bukanlah kali pertama terjadi. Kasusnya telah dilaporkan ke Polsek Cengkareng. Dari Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Mengantisipasi berbagai penyakit cacar monyet atau monkeypox, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta. Ya, pemerintah menyiapkan langkah-langkah pencegahan termasuk mendeteksi kedatangan orang-orang dari luar negeri. Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas bersama sejumlah jajaran menteri di Istana Merdeka, Jakarta. Agenda rapat terbatas salah satunya membahas kasus cacar monyet atau monkeypox yang terdeteksi di Indonesia sejak 2 tahun lalu. Dari laporan Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin, tercatat kasus paling banyak pada tahun 2023 yang wilayahnya berada di Pulau Jawa hingga Kepulauan Riau.
Kasus cacar monyet ini juga disebut penularannya hampir sama dengan HIV/AIDS, hingga pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah preventif untuk meminimalisir penyebaran virus melalui penyediaan vaksin, pengaktifan surveillance card seperti Peduli Lindungi, dan ketersediaan fasilitas kesehatan. Langkah ini juga akan difokuskan pada sejumlah tamu dari negara asing yang rencananya akan datang ke Indonesia untuk mengikuti Indonesia Afrika Forum yang digelar di Bali pada 1 hingga 3 September mendatang. Satu dilakukan oleh pemerintah, surveillance kita tingkatkan. Jadi Bapak Presiden tadi sudah memutuskan kita akan aktifkan lagi electronic surveillance card. Dulu ingat Peduli Lindungi. Jadi orang-orang datang dari luar negeri, dia isi, nanti dikasih QR code. Kalau dia kuning, hijau, merah. Kalau hijau ya nggak usah diapa-apain. Kalau kuning, merah kita lihat suhunya. Kalau ternyata memang tinggi dan ada ruam-ruam, nanti diambil PCR. Kita udah siapkan 2 mesin PCR yang bisa 30-40 menit di Jakarta, Cengkareng, dan di Bali. Karena ada acara Asia Africa Leaders Meeting kan. Selain itu, Menteri Kesehatan menyebut sudah mendatangkan vaksin telah dikirimkan ke Bali diperuntukkan bagi orang-orang beresiko tinggi seperti petugas laboratorium, tenaga kesehatan, dan kelompok lainnya. Obat-obatan juga telah dikirimkan ke rumah sakit di Bali. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Yudi Permana melaporkan. Pemirsa, lebih dari 90.000 kasus global, WHO bahkan mengumumkan status darurat. Ya, di Indonesia meskipun kasusnya masih rendah, namun kita harus tetap waspada dan pemerintah pun sudah mengambil langkah dengan mendatangkan vaksin. Meski begitu, masih ada kritik tentang kurangnya kesadaran masyarakat. Untuk itu, edukasi tentang Mpox atau Monkeypox ini sangat penting dilakukan agar kita semua bisa melindungi diri. Sejak akhir 2022, penyakit Mpox atau Monkeypox menarik perhatian dunia dengan lebih dari 90.000 kasus yang dilaporkan secara global. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengumumkan status darurat kesehatan masyarakat. Di Indonesia, meskipun jumlah kasusnya masih rendah, kita tidak bisa mengabaikan potensi penularan dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Sejak pertama kali terdeteksi, Mpox menunjukkan pola penularan mirip HIV/AIDS, terutama di kalangan kelompok berisiko tinggi. Di tanah air, tercatat 88 kasus sejak 2022, dengan 73 kasus di tahun 2023 dan 14 kasus di tahun 2024. Berita baiknya, semua pasien berhasil sembuh. Namun yang harus diingat adalah bahwa di Afrika banyak anak-anak terinfeksi karena berbagi barang dengan orang tua mereka. Ini mengingatkan kita untuk tetap waspada. Untuk mengatasi situasi ini, pemerintah Indonesia mengambil langkah proaktif dengan mendatangkan 1.000 dosis vaksin yang biayanya mencapai 3,5 juta rupiah per dosis. Vaksinasinya sudah ada, sedang kita datangkan, tapi sekali lagi karena vaksinnya ini harga yang mahal, ya, sekitar 3,5 jutaan satu, kita berikan ini ke yang berisiko tinggi, petugas lab, petugas kesehatan, sama orang-orang yang tadi berisiko di daerah-daerah yang memang sudah ada outbreak-nya. Karena adanya baru di Jawa dan di Kepulauan Riau. Obat-obatan rumah sakit sudah kita persiapkan, dan teman-teman wartawan bisa bantu mengedukasi masyarakat. Kita waspada, tapi tidak usah khawatir berlebihan. Vaksin ini ditujukan untuk petugas kesehatan dan kelompok berisiko tinggi. Selain itu, rumah sakit di Jakarta dan Bali telah disiapkan dengan obat-obat yang diperlukan untuk penanganan Mpox. Semua langkah ini menunjukkan bahwa kita tidak tinggal diam. Kritik terhadap penanganan Mpox di Indonesia mencakup kurangnya kesadaran masyarakat tentang penyakit ini yang menghambat pencegahan. Banyak yang tidak tahu cara penularan dan gejalanya. Meskipun vaksin tersedia, jumlahnya mungkin tidak cukup dan distribusinya juga tidak merata. Fokus pada kelompok berisiko tinggi dapat membuat masyarakat umum merasa diabaikan, padahal penularan bisa terjadi di luar kelompok tersebut. Respon terhadap kasus baru juga perlu ditingkatkan untuk mencegah keterlambatan deteksi. Selain itu, stigma dan diskriminasi dapat menghalangi orang untuk mencari pengobatan, memperburuk penyebaran penyakit. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa vaksinasi tidak diperlukan untuk masyarakat umum karena penularan utamanya terjadi melalui kontak fisik.
Namun, pencegahan adalah kunci. Dengan memvaksin petugas kesehatan dan kelompok berisiko tinggi, kita bisa mencegah penyebaran lebih lanjut dan melindungi mereka yang paling rentan. Selain itu, langkah-langkah pengawasan kesehatan yang ketat seperti penggunaan electronic surveillance card dan mesin PCR menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengendalikan penyebaran penyakit ini. Edukasi tentang Mpox dan penularannya sangat penting agar kita semua memahami risiko dan cara melindungi diri. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Yudi Permana, iNews melaporkan. Monyet yang merebak di sejumlah negara, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung Bali siap melakukan langkah antisipasi. Pemasangan thermal scanner di area terminal kedatangan internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung Bali sebagai bentuk antisipasi peningkatan status bahaya virus monkeypox atau cacar monyet. Jika ditemukan adanya penumpang yang terindikasi terjangkit cacar monyet, petugas bandara akan langsung menyerahkan kepada pihak BBKK Denpasar untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Sesuai SOP, penumpang yang terindikasi cacar monyet akan diisolasi terlebih dahulu di ruang klinik BBKK Terminal Internasional sebelum diperiksa lebih lanjut di rumah sakit rujukan. Hingga saat ini pengelola Bandara Ngurah Rai belum menemukan indikasi adanya penumpang yang terjangkit Mpox di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Saat ini ada 3 thermal scanner yang ada di kami, kita pasang di internasional semuanya, karena kami melihat bahwa untuk penumpang internasional ini yang cukup riskan, yang harus kita waspadai. Sebagai informasi, gejala virus Mpox atau cacar monyet hampir sama dengan virus lain pada umumnya. Yang membedakan adalah munculnya ruam atau lesi di bagian kulit. Agar tidak terinfeksi virus ini, masyarakat diimbau menjaga kesehatan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Di sisi lain, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan lonjakan kasus cacar monyet secara global sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, saat ini kita simak pantauan arus lalu lintas jelang penyelenggaraan event konferensi tingkat tinggi Indonesia Afrika Forum kedua yang akan berlangsung pada tanggal 1 hingga 3 September 2024 di Nusa Dua, Bali. Dan kami telah terhubung dengan Brigadir Medina dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai Badung, Bali. Ya, halo Brigadir Medina, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Baik, terima kasih rekan Togi dan Yasmin dan juga selamat pagi pemirsa menemani aktivitas pagi hari Anda. Kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bagaimanakah kondisi arus lalu lintas langsung dari kawasan Patung Satria Gatotkaca Denpasar, Bali. Nah, memang Indonesia kembali menjadi tuan rumah ajang internasional pada tanggal 1 hingga 3 September 2024. Kali ini merupakan KTT IAF atau Indonesia Africa Forum dan HLF MSP High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership. Berbicara mengenai kondisi arus lalu lintas terkini, arus lalu lintas di kawasan ini terbilang cukup ramai dan juga lancar dari berbagai arahnya, yakni arus lalu lintas dari arah Patung Satria Gatotkaca yang akan mengarah ke Denpasar, Bali. Saat ini terlihat ramai dan juga lancar dan kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat ditempuh berkisar 40 hingga 50 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat banyaknya aktivitas masyarakat seperti penyeberang di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas dari arah bandara yang akan mengarah ke bypass ataupun Nusa Dua saat ini terlihat kondusif lancar dan antrian kendaraan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kemudian arus lalu lintas dari arah Kuta yang akan mengarah ke Nusa Dua ataupun bandara dan juga sebaliknya saat ini masih terlihat lancar dan kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu mengikuti arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan untuk kelancaran arus lalu lintas di kawasan ini. Nah, pemirsa, tentu saja acara ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat hubungan diplomatik dan juga kerjasama dengan negara
negara-negara di benua Afrika. Dengan adanya kegiatan internasional ini, TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya dilibatkan untuk melakukan pengamanan. Kemudian agar acara ini berlangsung dengan lancar, kami meminta dukungan masyarakat Bali serta wisatawan dihimbau untuk sementara tidak menerbangkan layang-layang selama perhelatan ajang internasional diberlangsungkan. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 264 kasus laka lantas dengan rincian 45 meninggal dunia, 31 luka berat dan 310 luka ringan. Dari 264 kasus laka lantas tersebut, 78% didominasi oleh kendaraan roda 2. Maka dari itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati dalam berlalu lintas dan tetap menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Demikian yang dapat kami informasikan langsung dari kawasan Patung Satria Gatotkaca di Denpasar, Bali. Selamat pagi dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Terima kasih Brigadir Medina atas laporannya dari kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali, Badung, Bali. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Aksi unjuk rasa saat pelantikan anggota DPRD Pandeglang, Banten berakhir ricuh. Ya, mahasiswa merusak pagar kawat berduri dan saling dorong dengan aparat kepolisian yang berjaga di lokasi. Terima kasih. Saya lanjutkan. Pelantikan anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin siang berakhir ricuh. Yang memberikan janji kepada kita pada saat sebelum pemilu 2024, kita melihat kawan-kawan. Mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian yang mengamankan lokasi unjuk rasa. Para mahasiswa membakar ban bekas dan merusak kawat berduri yang dipasang sebagai barikade pengamanan. Mereka memaksa masuk ke gedung DPRD, namun petugas tetap memblokade jalan. Masa unjuk rasa memprotes revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR. Mereka meminta DPRD menjalankan tugas sesuai visi dan misinya. Selain itu, masa juga meminta KPU dan Bawaslu mematuhi putusan MK terkait syarat usia pencalonan kepala daerah. Nah, kami menuntut itu apabila memang misalkan DPRD ini tidak mampu menjalankan tugas misinya selama 22 tahun sampai dengan 3 tahun berturut-turut, maka ya harapannya mereka kebecus dong gitu. Artinya lebih baik mereka mundur gitu dari DPRD Kabupaten Pandeglang. Jadi percuma gitu. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memerintahkan polisi membebaskan para demonstran revisi Undang-Undang Pilkada sesegera mungkin. Ya, Presiden menegaskan Indonesia adalah negara demokrasi sehingga penyampaian pendapat dalam bentuk demokrasi juga baik untuk demokrasi asal tertib dan damai. Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan soal demonstrasi menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada yang terjadi baru-baru ini. Presiden meminta agar para demonstran yang masih ditahan aparat segera dibebaskan. Karena Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga penyampaian pendapat dalam bentuk demonstrasi baik untuk demokrasi. Ia menghargai aksi demonstrasi yang dilakukan berbagai elemen masyarakat, asalkan dilakukan secara tertib dan damai. Negara kita, Indonesia ini adalah negara demokrasi. Penyampaian aspirasi, penyampaian pendapat, ini adalah hal yang baik dalam demokrasi dan saya sangat menghargai itu, saya sangat menghormati itu. Dan hanya saya titip, mohon penyampaian aspirasi itu dilakukan dengan
cara yang tertib dan damai. Pendemo yang masih ditahan, saya harap juga bisa segera dibebaskan. Dan harapan itu juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain juga yang mendesak. Misalnya seperti rancangan undang-undang perampasan aset. Jokowi juga meminta kepada DPR segera membahas agenda penting lainnya. Salah satunya RUU perampasan aset yang tak kunjung disahkan. Dari Jakarta, Salam Rahmat melaporkan. Pemirsa, pasangan bakal calon Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Erwan Setiawan secara resmi mendaftar ke KPU Provinsi Jawa Barat. Ya, Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan ini datang ke Diarak menggunakan sisingan diiringi kesenian Jawa Barat dan ratusan pendukungnya. Diiringi seni budaya sisingaan, Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan mendatangi kantor KPU Jawa Barat untuk berkontestasi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jabar 2024. Keduanya tiba di kantor KPU dengan mengendarai kuda hias diiringi ribuan simpatisan serta relawan. Akibat iring-iringan ini, kawasan Jalan Laswi ditutup sementara. Suasana sempat memanas saat pasangan calon Demul dan Erwan akan masuk ke kantor KPU Jawa Barat. Banyak relawan yang ingin masuk ke dalam kantor KPU Jawa Barat bersama kedua calon, sementara pihak KPU Jawa Barat membatasi tamu undangan. Deddy yang mendaftar pada Pilgub Jawa Barat dengan modal 13 partai pengusung mengaku sangat bersyukur karena akhirnya bisa memastikan dirinya mendaftarkan diri sebagai calon gubernur Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan massa mengantarkan pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi mendaftar sebagai Cagup-Cawagup Jawa Tengah di KPU Jawa Tengah. Ya, arak-arakan pasangan yang diusung PDI Perjuangan ini berangkat dari Panti Marhain, kantor PDI Perjuangan Jawa Tengah ke kantor KPU dengan naik bendi. Mendaftar ke KPU, kedatangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi di Panti Marhain sudah disambut oleh para pendukungnya. Saat keduanya keluar untuk menuju kantor KPU Jateng di Jalan Veteran Kota Semarang, para pendukung masih berebut untuk menyalami. Sebelum naik delman hias, Andika Perkasa hanya mengatakan bahwa dirinya akan menuju ke KPU untuk mendaftar. Andika mengenakan kemeja putih yang ketat hingga terlihat sosok badannya yang kekar dan berotot. Sedangkan Hendrar Prihadi atau yang biasa dipanggil Hendy juga mengenakan kemeja putih. Saat ditanya tentang gaya baju yang dikenakannya, mantan Panglima TNI ini hanya tertawa. Di atas delman, Bacagup dan Bacawagup Jateng yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini didampingi istrinya masing-masing. Sebanyak 8 delman hias yang mengangkut pengurus DPD PDIP Jawa Tengah. Ribuan pendukung juga ikut mengantar pasangan Andika Hendy dengan arak-arakan yang cukup panjang. Pak, sepatah dua patah dulu Pak, sebelum mendaftar Pak. Saat ini kita sedang proses menuju Pak Andi, sukses. Iya Mas. Selain mengendarai sepeda motor, pendukung mereka juga naik truk tronton menuju kantor KPU yang berjarak sekitar 5 km. Setiba di kantor KPU Jawa Tengah, Andika dan Hendy disambut Komisioner KPUD Jateng. Ketua KPU Jateng Handi Triujiono mengatakan, KPU menerima pendaftaran pasangan calon pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah atas nama Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi. Selanjutnya, Andika Hendy akan menjalani tes kesehatan pada 29 Agustus 2024. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra melaporkan. Ya, bisa persaingan di Pilkada Jawa Tengah diprediksi akan sengit oleh perang bintang. Mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang diusung oleh PDI Perjuangan berhadapan dengan Jenderal Bintang 2 Polisi Irjen Ahmad Lutfi, mantan Kapolda Jawa Tengah. Bursa Pilkada Jawa Tengah semakin panas pasca PDI Perjuangan resmi mengusung pasangan Andika Perkasa dengan Hendrar Prihadi. Hari ini, Demokrat memberikan surat rekomendasi pada Irjen Ahmad Lutfi dan Taj Yassin menjadi lawan Andika Hendrar Prihadi.
Pilkada Jawa Tengah akan menjadi medan tempur dua jenderal yang berasal dari TNI dan Polri. Ahmad Lutfi juga angkat bicara terkait hal ini. Mantan Kapolda Jawa Tengah itu tidak menjadikan Andika Perkasa sebagai seorang pesaing. Lutfi menjadikan kontestasi di Jawa Tengah sebagai ajang saling rangkul, bukan pesaing semata. Ia enggan menjadikan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa sebagai pesaingnya. Pak Lutfi siap untuk melawan. Kita tidak menciptakan kontestasi itu persaingan, tetapi kita ciptakan kontestasi yang saling menghormati, kemudian tokoh seliro, rukun, sehingga kontestasi di wilayah kita akan menjadi sehat. Jadi saya mempunyai prinsip bahwa marilah berkontestasi yang dengan cara merangkul, bukan cara berhadapan-hadapan. Sebelumnya, nama Andika Perkasa telah diumumkan oleh PD Perjuangan sebagai bakal calon gubernur Jawa Tengah berpasangan dengan Hendrar Prihadi. Selanjutnya, Andika Hendi akan bersaing dengan Ahmad Lutfi dan Taci Yassin memperebutkan kursi nomor 1 di Provinsi Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PD Perjuangan mengusung duet Pramono Anung dan Rano Karno. Isu duet Pramono Anung Rano Karno muncul usai PD Perjuangan batal mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta. PDIP dikabarkan tetap akan ajukan kadernya sendiri. Bahkan Anies pun diminta untuk bergabung dengan PD Perjuangan bila ingin mendapatkan dukungan partai. Bahkan beredar kabar Pramono Rano Karno akan didaftarkan ke KPUD Jakarta pada Rabu pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Ya boleh. Ya, karena itu juga ada aspirasi juga dari bawah, gitu loh ya. Harus disebutkan, ya. Oke. Ya. Oleh sebab itu, ya, PD Perjuangan tetap setia untuk, ya, mengutamakan terlebih dahulu kader-kader yang berasal dari internal partai politik. Itu jelas. Ya, itu jelas. Jadi, kalau begitu buat apa dong partai politik? Jangan ada orang yang merasa besar sendiri melebihi kebesarannya dari partai politik. Setelah itu siang nanti Ridwan Kamil dan Suswono mendaftar sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta ke kantor KPUD Jakarta. Selain pasangan RK Suswono, PD Perjuangan juga dikabarkan akan mendaftarkan pasangan Pramono Anung Rano Karno ke KPUD Jakarta. Pasangan Ridwan Kamil dan Suswono akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta ke KPUD Jakarta sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Pendaftaran pasangan ini akan didampingi sejumlah elit dan simpatisan partai pendukungnya. Tentunya pasangan ini sudah memikirkan strategi apa untuk memenangkan Pilgub Jakarta. Saya kan udah pernah jadi kepala daerah, Mbak. Ya. Kalau sudah jadi kepala wilayah, semua diurus, oke? Permasalahan dicarikan solusinya. Semua pemangku kepentingan dari Bamus Betawi, masyarakat olahraga, Persija, Jackmania di dalamnya kan, kemudian juga stakeholder, semua pasti diberi ruang. Pria yang akrab disapa Kang Emil menjelaskan dirinya dan Suswono bukanlah orang yang datang dari nol. Mereka yakin dua permasalahan besar Jakarta seperti banjir dan macet akan bisa diselesaikan. RK sendiri memiliki pengalaman memimpin Jawa Barat sebagai gubernur dan wakilnya Suswono pernah menjadi Menteri Pertanian. Ya, memang benar sudah ada permohonan surat keterangan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan oleh pemohon atas nama Bapak Pramono Anung dalam kepentingan untuk persyaratan pencalonan sebagai Gubernur DKI. Surat tersebut adalah surat keterangan tidak
pernah menjadi terdakwa, surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak mempunyai tanggungan hutang secara pribadi maupun dalam bentuk badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya, yang merugikan keuangan negara. Sementara itu, Bendahara Umum DPP PDIP Oli Dondo Kambe menyebut pasangan Pramono Anung dan Rano Karno akan mendaftar ke KPUD Jakarta pada hari ini juga. Keduanya akan didaftarkan sebagai Cagup dan Cawagup Jakarta sekitar pukul 11 siang. Munculnya nama Pramono Anung mengejutkan sejumlah pihak. Pasalnya, sebelumnya PDIP digadang-gadang akan mendaftarkan Anies Baswedan dan Rano Karno ke Pilgub Jakarta. Pramono Anung yang saat ini masih menjabat Menteri Kabinet bahkan telah mengurus 3 surat keterangan sebagai persyaratan untuk mendaftar calon gubernur. Pemirsa, Partai Perindo berhasil mengirimkan 4 wakil rakyatnya sebagai anggota DPRD Kota Madiun. Sementara itu di Kabupaten Mojokerto, Partai Perindo juga mengantarkan seorang kader terbaiknya untuk menjadi anggota Dewan yang berkomitmen mensejahterakan rakyat. Masyarakat Kota Madiun menaruh harapan besar kepada Partai Perindo. Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya 4 wakil rakyatnya yang duduk di kursi Dewan. Bahkan di periode 2024-2029, partai yang dipimpin Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio ini menjadi pemenang di Kota Madiun dengan raihan kursi terbanyak mengalahkan sejumlah partai besar. Sudah 2 periode di 2019, Perindo menempatkan diri sebagai wakil ketua. Yang di 2024-2029 ini tentunya Perindo sudah menjadi pemenang Kota Madiun. Ini menunjukkan bahwa kerja keras, kerja anggota Dewan dari Perindo ke bawah itu menghasilkan. Sementara itu di Kota Madiun, Partai Perindo berhasil mengirimkan 1 kadernya yakni Bagus Priyozatmiko duduk di kursi Dewan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Langkah yang selanjutnya adalah kita mulai berkonsolidasi dengan partai-partai lain agar kita bisa membentuk satu fraksi di mana nanti kedepannya kita bisa lebih kuat untuk mensejahterakan membuat terobosan baru sehingga ke depan kesejahteraan masyarakat terjamin. Bagus Priyozatmiko pada pemilu legislatif 2024 lalu memperoleh 7.706 suara dari Dapil 4, yakni Kecamatan Jetis, Gedek, Dawar, Blandong, dan Kemlagi. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa Partai Perindo juga berhasil meraih 3 kursi DPRD Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu. Usai dilantik, 3 anggota DPRD Kabupaten Muko-Muko dari Partai Perindo tersebut siap menyerap maksud kami aspirasi masyarakat dan memperjuangkan pembangunan Kabupaten Muko-Muko hingga 5 tahun ke depan. Anggota DPRD Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu resmi dilantik dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Muko-Muko dalam agenda pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD terpilih masa jabatan 2024-2029. Dari 25 anggota DPRD terpilih, 3 diantaranya berhasil diraih oleh kader Partai Perindo, yakni Asril berasal dari Dapil 1, Ali Azwar berasal dari Dapil 2, dan Nugra Ramadan dari Dapil 3. Usai resmi dilantik, 3 kader Partai Perindo ini siap bekerja, menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, melakukan transformasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membawa kemajuan yang lebih baik untuk Kabupaten Muko-Muko hingga 5 tahun ke depan. Dari Kabupaten Muko-Muko Bengkulu, Endro Duwirawan iNews melaporkan. Ya, terima kasih masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, penjajahan Zionis Israel di tanah Palestina selama puluhan tahun menjadikan negara tetangganya Yordania terbebani lebih 3 juta pengungsi. Membantu mengurangi beban, relawan kemanusiaan Indonesia Yordania berkeliling pengungsian Palestina dengan mobil klinik keliling. Inilah mobil klinik keliling bantuan salah satu lembaga kemanusiaan Indonesia. Kali ini mobil klinik mendatangi kamp pengungsi Palestina di Provinsi Irbid, Yordania.
Dr. Mahmud, salah satu relawan dari Islamic Charity Center Society atau ICCS, bertugas sebagai tenaga medis. Kehadirannya di tengah pengungsian disambut antusias warga Palestina yang sudah puluhan tahun terusir dari negaranya. Lansia dan anak-anak umumnya menjadi pasien klinik keliling. Dalam prakteknya, mobil klinik rutin berkeliling pengungsian Palestina 8 kali dalam 1 bulan. يوم طبي كان في كثير مراجعين، اغلب من الشكاوي كانت هي التهابات صدريه والتهابات مسالك بوليه، وكان في جزء منهم الام العضلات والام اسفل الظهر. تم اجراء الفحص المناسب ووصف الادويه المناسبه. Bersamaan dengan bantuan medis, para relawan kemanusiaan asal Indonesia bekerja sama dengan relawan Yordania juga membagikan 200 paket bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Palestina di Irbit. Setiap paket berisi kebutuhan pokok atau sembako senilai Rp800.000 dengan berat 35 kg. Tinggal lama di pengungsian mengakibatkan banyak warga pengungsi Palestina di Yordania mengeluhkan berbagai macam penyakit, terutama mereka para lansia, dan dengan membuat klinik seperti ini tentu sangat membantu meredakan penyakit yang umumnya mereka derita selama di pengungsian. Dari Irbit, Yordania, Jejang Diraja Nagara, iNews melaporkan.